Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang sangat mengerikan. Lokasinya berada di Sawangan, Kota Depok, tentang penemuan tubuh seseorang yang terkubur di dalam lantai sebuah rumah kontrakan. Bagaimana kasus ini bisa terungkap dan siapa seseorang yang berada di sana? Yuk kita simak videonya. Kisah berawal ketika tanggal 18 November 2020 jam 14.30. Ada seorang pemilik rumah kontrakan Gang Kopral Daman RT 1 RW 3 Sawangan Kota Depok bernama Sukiswo diminta oleh sang istri untuk memperbaiki saluran toilet yang mampet. Awalnya semua tampak tidak ada yang berbeda dengan hari-hari biasanya. Namun semua berubah ketika Sukiswo memasuki rumah kontrakan itu. Dia melihat ada keramik yang warnanya berbeda dengan keramik lainnya yang berwarna putih. Dia pun mencoba memeriksa keramik tersebut. Ternyata keramik itu pun kopong isinya. Adapun hal itu memancing rasa penasarannya. Akhirnya dia pun membongkar lantai tersebut. Mutarudin berusia 37 tahun diperintahkan untuk melakukan penggalian pembongkaran lantai itu. Berhenti sejenak lantaran memasuki sholat asar. Setelah menunaikan ibadah sholat asar, dia pun melanjutkan pekerjaannya pada jam 18.30 seusai sholat maghrib. Begitu dibongkar, tiba-tiba muncullah seperti dada ayam disertai dengan aroma yang tidak sedap yang sangat menyengat. Mutarudin pun terus melanjutkan penggalian hingga saat kedalaman mencapai 1,5 meter, sontak saja mengejutkannya ketika mendapati adanya sesosok tubuh dengan posisi terduduk di sana, yang ternyata itu bukanlah dada ayam, melainkan tulang lutut. Temuan itu pun segera dilaporkan kepada ketua RT dan segera diteruskan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun segera datang untuk melakukan pengecekan. Akhirnya, polisi bersama dengan warga lainnya melakukan penggalian untuk bisa mengeluarkan sosok tersebut. Pada jam 23.30 malam harinya, tubuh itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang tersebut. Terlihat kondisi korban sudah mengering dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Kondisi korban pada saat dikeluarkan mengenakan baju berwarna hitam dan memakai celana pendek berwarna biru berjenis kelamin pria. Tidak ada yang mengetahui jelas tubuh siapa yang ditemukan itu lantaran sudah susah untuk dikenali. Pihak kepolisian pun segera membawa tubuh korban ke Rumah Sakit Kramat Jati guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada tanggal 19 November 2020, pihak kepolisian pun mulai menggali keterangan dari para saksi dan sudah 6 orang saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Hasil pemeriksaan forensik jika korban berusia 30 hingga 40 tahun dan ditemukan adanya tindakan kekerasan yang dialami oleh korban dengan mendapati adanya bagian gigi yang rontok, di mana kesaksian dari Sukiswo jika sebelum rumah kontrakan itu kosong, sebelumnya diisi oleh 3 orang pria, yang dimana mereka semua berprofesi sebagai penjual bakso keliling. Namun ketiganya telah pergi beberapa hari sebelum penemuan tubuh tersebut. Guna bisa mengungkap kasus ini, pihak kepolisian pun mencoba membuka kembali file tentang pelaporan orang hilang, yang dimana polisi pun menemukan adanya file yang melaporkan jika ada salah satu sanak keluarganya yang bernama Muhammad Sarifuddin alias Didin, mantan guru TK Al-Hamidiyah Sawangan, telah menghilang kurang lebih 3 bulan yang lalu. Dan laporan itu pun masih berada di kawasan di mana rumah kontrakan tersebut. Seorang wanita bernama Rina Sari menjelaskan jika kakaknya memiliki teman dekat yang merupakan penghuni rumah kontrakan tersebut. Rina menceritakan mencurigainya jika menghilang kakaknya ada hubungannya dengan penghuni kontrakan yang bernama Juan. Lantaran Rina pernah melihat ada postingan Facebook dari Juan yang bertuliskan
Tubuh kami memang kecil, tapi nyali kami besar. Kalian anak sekolahan tawuran, bergerombol, kami berdua nyawa orang bisa hilang tanpa ditemukan, dan hanya kita dan Tuhan yang tahu. 3 bulan yang lalu, tepatnya Agustus 2020, jam 17.00 sore harinya, Didin berpamitan kepada keluarganya akan pergi ke rumah temannya yang bernama Juan dan Dendi di daerah Luiliang, Kabupaten Bogor. Namun pada keesokan harinya, Didin pun tidak ada kabar. Bahkan ponselnya pun tidak bisa dihubungi. Ketika memasuki jam 15.00, pihak keluarga pun mendapatkan kabar jika Didin sudah diantar ke Balai Desa Banbon. Sejak hari itu, tidak ada kabar keberadaan dari Didin. Pihak keluarga pun segera melaporkan kehilangan Didin kepada pihak kepolisian. Rina pun menjelaskan ciri-ciri dari Didin, yakni fisik ada 2 gigi depan yang bolong dan gompal, bertubuh kurus, tinggi badan sekitar 165 cm, dan berambut pendek. Pihak keluarga pun menduga jika sosok pria yang telah ditemukan merupakan Didin yang telah menghilang. Pihak kepolisian dibantu oleh keluarga Didin mengarah ke daerah kampung desa Gunung Dahu, Curug Cilame, Luiliang, Kabupaten Bogor. Sekitar jam 02.00 dini hari, seorang pria bernama Zuana alias Juan ditangkap oleh pihak kepolisian. Pada saat dilakukan interogasi cepat, awalnya pelaku tidak mau mengakui perbuatannya. Namun ketika terus-menerus didesak, pelaku pun akhirnya mau mengakui perbuatannya. Tetapi pengakuan ini pun sangat mengejutkan. Lantaran pelaku mengaku jika tubuh yang dikuburkan bukanlah Didin, melainkan Dendi 24 tahun merupakan kakak kandung dari pelaku. Pelaku mengaku pembunuhan itu dilakukan lantaran merasa kesal kepada korban karena selalu dimarahinya. Pada tanggal 8 November 2020, amarahnya pun memuncak ketika pelaku meminta izin kepada korban untuk menikah. Namun, korban justru malahan memarahinya. Ketika malam sudah tiba, di saat korban sedang tidur, pelaku pun yang sudah gelap mata mengambil tabung LPG 3 kilo dan langsung melayangkannya berkali-kali ke kepala dan wajah dari korban, hingga korban pun akhirnya kehilangan nyawanya. Pelaku pun yang bingung dan panik sempat pulang ke Bogor meminta tolong kepada Hoir temannya untuk membantunya menguburkan tubuh sang kakak di rumah kontrakan tersebut. Pada awalnya kasus ini diduga yang telah menjadi korban adalah 1 orang. Ternyata setelah dilakukan pendalaman kasus, pelaku Juan mengakui perbuatannya jika dialah merupakan pelaku pembunuhan kepada Didin yang telah dilaporkan menghilang. Sehingga adanya pengakuan itu pun mengungkap fakta jika pelaku Juan telah melakukan pembunuhan kepada 2 orang. Dan rupanya kedua korban yang telah dibunuh memiliki hubungan sangat dekat dengan pelaku. Sementara kasus pembunuhan kepada korban Didin diketahui jika motifnya berbeda, yakni terkait cinta sesama. Berawal, Didin mengajak Juan ke rumah kosong dengan alasan untuk mencari signal ponsel. Rupanya Didin mengajaknya untuk berkencan. Namun permintaan itu pun ditolak oleh pelaku Juan. Karena terus memaksa, akhirnya Juan pun mengambil knalpot motor dan langsung melayangkan ke kepala korban Didin. Pembunuhan itu pun dibantu oleh Hoir. Lalu tubuh Didin dikuburkan di rumah kosong tersebut. Meskipun sempat menjadi buronan, berkat usaha keras dari pihak kepolisian, pelaku Hoir berhasil ditangkap. Pihak keluarga dari Didin meminta agar pelaku Zuana dan Hoir dijatuhi hukuman mati. Melihat apa yang telah mereka lakukan kepada Didin dan Dendi, kasus ini pun disidangkan di Pengadilan Negeri Depok. Jaksa menuntut Zuana dengan vonis mati, sementara Hoirudin dituntut dengan vonis 20 tahun penjara lantaran mereka terjerat dengan pasal pembunuhan berencana. Pada tanggal 2 Agustus 2021, Zuana secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan pembunuhan berencana dan mendapatkan vonis seumur hidup.
Sementara untuk Khairuddin lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni mendapatkan vonis seumur hidup dari majelis hakim. Itulah dimana saat emosi sudah menguasai tidak terkontrol, saudara kandung ataupun pertemanan yang sudah terjalin lama harus berakhir seperti itu. Disinilah perlunya menahan emosi agar tidak melakukan perbuatan atau sikap yang dapat merugikan diri sendiri. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?